Saudara-saudara yang terkasih, selamat datang kembali dalam Renungan Harian MSC pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023. Sabda Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca di dalam perayaan liturgi, diambil dari bagian terakhir khotbah perpisahan Yesus dalam Injil Yohanes. Ada dua tema yang mencolok dari bacaan Injil yang kita dengarkan. Yang pertama adalah saat di mana para murid dicerai-beraikan, dan yang kedua adalah tema damai sejahtera. Yesus menubuatkan tentang saat yang sudah tiba di mana para murid akan dicerai-beraikan. Bahkan ketika mereka dicerai-beraikan, masing-masing akan berdiri di tempatnya dan mereka akan meninggalkan Yesus. Sabda Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 32 ini mengingatkan kita akan sabda Yesus dengan nuansa yang sama dalam Markus 14 ayat 27. Di situ dikatakan, kamu semua akan tergoncang imanmu. Markus melanjutkan dengan mengutip Sakaria 13 ayat 7, aku akan memukul gembala-gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Kutipan dari Sakaria ini sepertinya cocok dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes. Para murid, yaitu domba-domba, akan tercerai-berai. Kata-kata Yesus ini seakan menantang para murid bahwa mereka harus menghadapi sebuah situasi krisis dalam perjalanan kemuridan mereka. Berjalan bersama Yesus tidak selalu menjanjikan sebuah situasi aman. Berjalan bersama Yesus tidak selalu berada di dalam zona nyaman. Ada saat-saat di mana sebuah situasi krisis harus dihadapi oleh para murid. Sebuah situasi krisis yang harus memisahkan mereka satu sama lain dan bahkan memisahkan mereka dari Yesus Sang Guru. Namun saudara-saudara yang terkasih, pada akhirnya Yesus tidak membiarkan murid-muridnya tercerai-berai. Sebagaimana yang dikatakan di dalam bagian lain Injil Yohanes 11:52, Yesus akan mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Saudara-saudara yang terkasih, tema yang kedua adalah damai sejahtera. Yesus mengatakan supaya kamu memperoleh damai sejahtera dalam aku. Yesus tidak hanya mengumpulkan dan mempersatukan para murid yang tercerai-berai, Ia bahkan akan memberikan damai sejahtera. Ini mengingatkan kita akan kisah kebangkitan Yesus. Pada saat itulah Yesus menjumpai para murid yang ketakutan dengan salam damai, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera diberikan oleh Dia yang telah mengalahkan dunia, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang telah mengalahkan kuasa kejahatan dan kuasa dosa dengan kebangkitannya. Itulah damai sejahtera yang sejati. Di dalam dunia para murid bisa saja hanya menjumpai penganiayaan, tetapi kejahatan dunia dan penganiayaan itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan damai sejahtera. Saudara-saudari terkasih, pengalaman tercerai-berai atau pengalaman krisis adalah juga bagian dari hidup kita. Ada pengalaman-pengalaman yang bahkan mengguncangkan iman kita. Ada saat-saat di mana kita tercerai-berai oleh ambisi-ambisi dan keinginan-keinginan kita. Pengalaman tercerai-berai kita alami juga di saat kita mengalami kehilangan orientasi atau arah hidup, kehilangan prioritas, kekaburan identitas. Pengalaman krisis yang terbesar barangkali adalah ketika kita meninggalkan Yesus seorang diri. Pengalaman jauh dari sentuhan Tuhan Yesus, jauh dari suaranya. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman tercerai-berai, pengalaman krisis harus menjadi bagian dari pengalaman kita bersama Yesus. Terkadang pengalaman digoncangkan atau ditantang, pengalaman menantang, kesulitan dan tantangan justru memurnikan, menguatkan dan bahkan mengobarkan semangat iman kita. Terkadang pengalaman ini justru menjadi jalan dan cara Tuhan bagi kita, agar kita sungguh merasakan bagaimana Tuhan Yesus datang untuk mengumpulkan
dan mempersatukan anak-anaknya yang tercerai-berai. Pengalaman krisis terkadang menjadi pengalaman rahmat yang tersembunyi yang mengarahkan kita kepada jalan hidup yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, mengalami damai sejahtera adalah kerinduan semua orang, apalagi di saat seseorang atau kita mengalami krisis di dalam kehidupan. Namun damai sejahtera bukan sekedar sebuah perasaan nyaman, perasaan aman, tenang, tanpa kesulitan, tanpa tantangan. Lebih dari itu, damai sejahtera adalah sebuah pengalaman perjumpaan kita dengan Yesus. Damai sejahtera adalah sebuah pengalaman dikumpulkan dan dipersatukan oleh Yesus sendiri. Damai sejahtera adalah pengalaman disertai, dibimbing, dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam suasana novena Pentakosta, kita diajak dan diundang untuk membiarkan kuasa Roh bekerja di dalam diri kita, membiarkan Roh bekerja menghasilkan buah-buah Roh seperti damai sejahtera dan kesatuan di dalam Kristus. Di saat kita mengalami pengalaman tercerai-berai, pengalaman krisis, disitulah terkadang kita disadarkan akan kuasa Roh Kudus yang terus-menerus mempersatukan yang tercerai-berai. Roh Kudus yang menguatkan dan membimbing ke arah damai sejahtera Tuhan Yesus, ke arah kesatuan kita dengan Tuhan Yesus yang terus-menerus menyatukan kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga demikian. Amin.